Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah man la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dari Kementerian Agama atau Pak KUA beserta seluruh jajarannya yang kami muliakan, para alim ulama, teristimewa kepada Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang sangat berbahagia, mudah-mudahan tahun ini dapat berangkat tidak tertunda lagi. Allahumma amin. Dengan syarat sudah cukup semuanya, pelunasannya sudah cukup, sudah selesai, syarat-syaratnya sudah selesai, tinggal nunggu nanti keberangkatannya. Insya Allah sudah dirancang oleh Kementerian Agama kita. Kemungkinan untuk Sumatera Barat, khususnya pesisir selatan, nanti masuk kloter 16. Itu rancangan. Kloter 16. Artinya kemungkinan gelombang 2. Sebelum ke sana, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur bilisan kita perbanyak bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menunjukkan rasa syukur pada Allah bilisan. Dan mari kita bersyukur dengan hati. Jangan pergi haji hanya dengan lisannya saja, hatinya enggak. Haji akan sukses manakala dilaksanakan secara lahiriah dan batiniah, secara syariah dan hakikat, lahir dan batin. Mari kita bersyukur pada Allah dengan hati. Kita gunakan hati kita agar hati kita menjadi hati yang qanaah. Hati yang qanaah artinya apa? Menerima segala ketentuan pembahagian dari Allah. Contohnya konkret termasuk tertunda pemberangkatan haji. Ini bukan kerja orang ini ketentuan Allah, Pak. Maka harus kita syukuri. Yang ketiga, kita bersyukur dengan melibatkan seluruh anggota badan kita. Kita gunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan sekaligus meninggalkan larangannya. Kesempurnaannya, kita mentaati, mencintai baginda Rasulullah SAW dengan melaksanakan apa yang dianjurkan, juga meninggalkan yang dilarangnya. Insya Allah, kalau kita mencintai Rasulullah dengan membuktikan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan ini, kelak akan sama-sama di surga dengan Rasul. Amin. Itu hadis Rasul yang menyatakan seperti itu. Hadisnya begini: Man habba sunnati faqad habbani, wa man habbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang mencintai sunnahku dalam kehidupan ini, berarti tandanya orang itu mencintai aku, kata Rasul. Dan barang siapa mencintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnahnya, kelak akan di surga dengan Nabi. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu, atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak ada aral melintang, Bapak Ibu akan langsung berjumpa, yaitu di pusaran baginda Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya adalah praktek haji. Praktek umrohnya nanti ya Pak. Bapak dan Ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan memilih salah satu bentuk pelaksanaan haji yang disebut dengan haji tamattu. Ya kan? Haji apa? Tamattu. Nah, Pak Samsudin lama tidak ketemu nih.
karena nggak dapat formasinya. Saya HP-nya nggak ada, dibel yang terima orang lain. Alhamdulillah. Tadi saya tanyakan tadi, kalau di manasik kemenak juga Pak Samsud tidak hadir, ini kasihan Pak. Padahal beliau itu paling rajin Pak. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu adalah akan mengambil haji tamattu. Artinya apa? Artinya pelaksanaan haji yang didahului dengan amalan umroh. Jadi mendahulukan umroh daripada haji. Sehingga dengan demikian, Bapak dan Ibu wajib membayar dam. Dengan mengambil sistem haji tamattu tadi, dan ini mayoritas umat Islam Indonesia mengambil hal ini. Mayoritas. Kok ada yang kiron atau ifrad itu satu-satu. Kenapa? Kita tidak mampu kalau mengambil itu. Kita yang mampu yang senang-senang saja. Pakai kain ihram sebentar. Kalau yang ifrad itu semenjak dia di Mekah pakai kain ihram terus. Larangan berjalan terus. Kalau haji yang akan Bapak Ibu lakukan ini tidak. Paling-paling kalau umrohnya paling-paling cuman sehari semalam pakai kain ihram. Kalau hajinya paling-paling 3 hari. Bukan 3 hari, 8, 9, 10 ya 3 hari kan? 3 hari. Jadi Bapak dan Ibu sebelum kita praktek, sedikit ulangan penjelasan karena ini sudah sangat sering disampaikan oleh pemateri yang lain pun juga bicarakan ini ke ini saja. Namun demikian, tentu tidak mungkin kita langsung praktek bres tanpa penjelasan. Ya. Jadi haji tamattu berarti identik dengan bayar dam. Dam yaitu menyembelih seekor kambing. Siapa yang biayai? Ya Bapak Ibu masing-masing. Maka dari living cost yang sekarang 750 ya Bapak. Iya, itu 750 rial namanya. Di mana tahun-tahun yang lalu itu 1.500 rial. Tapi yang giliran Bapak berangkat ini, ya syukuri saja. Mendapatkan living cost itu 750 rial. Kalau dirupiahkan berarti kali 4.000. Berarti sama dengan 3 jutaan ya 3 jutaan. Nah itu dipersiapkan nanti untuk membeli seekor kambing untuk pelaksanaan dam. Nah nanti akan dikoordinir oleh ketua rombongan, ketua regu. Nah kalau yang sudah mengikuti manasik selama ini sudah dapat penjelasan yang jelas, maka dam itu merupakan suatu keharusan, bukan karena kesalahan, bukan dam isaah, tapi dam karena mengambil haji tamattu. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, haji tamattu tadi adalah melaksanakan umroh, ketepatan Bapak Ibu nanti insya Allah gelombang 2. Kalau kloter 16 itu insya Allah gelombang 2. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu berangkat dari BIM menuju ke Jeddah, bukan ke Medina. Berarti kita fokus ke sana sekarang. Sebenarnya gelombang 1, gelombang 2 sama saja, tidak masalah. Yang penting ilmunya ada sama kita. Bedanya cuma sedikit, kalau gelombang 1 tujuannya ke Medina dulu. Sehingga nanti mengambil mikot itu dari Bir Ali. Tetapi kalau gelombang 2 dari BIM turun di Jeddah, mikotnya sebenarnya Yulamlam. Itu hampir menjelang turun pesawat itu tidak mungkin diambil di situ. Maka disepakati ulama kita MUI waktu itu beserta juga para ulama-ulama ke sana adalah di Jeddah, di bandara. Ya, di bandara Jeddah. Jadi artinya Bapak dan Ibu nanti setelah Bapak Ibu berangkat dari BIM turun ke Jeddah, maka pakai kain ihramnya di sana. Dan kemarin ada yang mendesak bahkan suruh pakai di sini, tetapi belum niat. Ya,
Jadi belum niat. Tapi ini tentu keterangan tentang umroh ini ya. Saya ini karena ini babnya saya bab haji, kita loncat saja. Nanti yang terangkan bab umroh Pak Sapudin nanti. Tapi ya nyambung aja. Memang ya itu yang kita lakukan. Ya. Jadi saya mungkin garis besarnya, detailnya nanti ada gurunya tersendiri. Jadi kalau gelombang 2, Bapak Ibu turun nanti di Jeddah, mengambil mikot. Mikot itu apa? Mikot itu tempat niat. Mulai niat untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik haji maupun umroh. Nah karena Jeddah Matuk itu diawali umroh, makanya niatnya nanti gelombang 2 adalah di Jeddah. Niatnya tentu labbaik Allahumma umratan atau umroh. Ya. Setelah itu baru talbiyah. Nah sebelum itu mari kita talbiyah bersama-sama. Sudah hafal talbiyah semua Bapak Ibu? Sudah? Bisa dites? Siap tes satu-satu? Ya harus siap, masa mau pergi juga bisa talbiyah. Memang ngapain di sana? Sudah biaya mahal, nunggunya lama, talbiyah aja nggak bisa. Mari Bapak Ibu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Coba ibu-ibu saja semuanya, kompak. Ya. Coba Bapak, kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulangi Pak. Yang kedua agak ragu saya. Ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersama-sama. Oh. Langsung aja kan bismillah udah tadi. Langsung aja, biar kompak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Itu mesti hafal, betul-betul hafal dan mengerti maksudnya. Ya. Bapak dan Ibu, bicara tentang masalah haji, kita mulai dari tanggal 8. Haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 seluruh jamaah haji sedunia yang melaksanakan ibadah haji semua berkumpul di haram semua. Tidak sedikit seorang pun ada di Madinah. Berarti sudah kumpul semuanya. Bayangkan, sekarang gambarannya 4 juta. Sangat luar biasa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tanggal 8 itu pula, Bapak Ibu kan sudah ada tempat masing-masing. Di hotel masing-masing. Contoh, sekarang belum di Qur'an juga. Nanti akan dilot tuh Pak. Bapak Ibu akan dapatkan hotel namanya ini, misalnya Aziziyah, atau mungkin Mahbasjid, atau mungkin tempat Jarwal, atau mungkin tempat-tempat yang lain. Nanti akan diundi di sini. Jadi udah tahu, tapi belum ngerti. Udah ngerti, tapi belum tahu.
ngerti nama hotelnya Aziziyah, tapi belum tahu di mana tempatnya. Nah, anggap Bapak Ibu mungkin di Jarwal. Kalau Jarwal itu dekat Bapak Ibu. Pergi ke Haram itu bisa jalan kaki. Ya. Jadi pas tanggal 8 seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji, terutama Bapak dan Ibu, itu sudah mandi. Diawali dengan mandi ihram untuk haji di kamar masing-masing. Ini sudah mulai praktek nih Pak. Prakteknya mandi, niat mandi ihram untuk haji di kamar masing-masing. Ya Pak ya, Ibu, mandi. Mandinya kayak mandi kita guyur aja, kayak mandi itu jenabat. Kemudian setelah itu berwudu sekali Bapak Ibu. Sebaik-baiknya, cara berwudu sebaik-baiknya. Kemudian memakai kain ihram di kamar masing-masing. Pakai kain ihram sudah siap semua Pak? Gak bisa sendirian? Harus bisa nih. Kalau nggak bisa kain ihram gimana nanti? Jangan-jangan kain ihram dikalungkan aja nanti kan? Jadi Bapak dan Ibu, untuk Bapak setelah mandi tidak boleh pakai celana dalam lagi, tidak boleh pakai singlet lagi, apalagi baju, apalagi tutup kepala, tidak ada, lepas semuanya. Tapi pakai anduk dulu Pak, begitu ya. Langsung memakai kain ihram di kamar masing-masing. Tentu ada kawan 1, 2, 3. Tidak bisa sendiri, minta tolong kawan untuk megangkan. Memakai kain ihram dengan benar, insya Allah akan aman, tidak akan terlepas. Inti pakai kain ihram adalah untuk menutup auratnya. Enak kita berjalan, karena akan digunakan selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Itu terutama Bapak ya. Kalau Ibu-Ibu tuh bebas pakaiannya. Nah, itu dipakai di kamar masing-masing. Setelah selesai pakai kain ihram, jangan sampai mata kaki tertutup ya Pak ya. Di atas mata kaki, tapi jangan sampai juga terlalu atas. Nanti mudah terbuka juga aurat kita. Celana dalam sudah nggak ada, kaos dalam sudah nggak ada. Pokoknya tidak ada, cuma 2 helai kain ihram itu. Pakai yang sarungnya dulu. Bapak Ibu ini agak ngantuk ya. Jadi setelah selesai pakai kain ihram yang bawah, pakai sabuk, kira-kira ditarik tidak apa-apa. Nanti kita coba Pak ya. Coba, dan di rumah dicoba terus supaya mudah seperti kita pakai sarung itu. Kemudian baru yang di atas. Yang di atas kita pakai karena Bapak Ibu ini sudah di Mekah ya. Tentu tidak seperti akan tawaf. Artinya apa? Tidak usah dimasukkan di bawah ketiak ini Pak. Berarti dimasukkan, diselimpangkan, cuma kayak pakai handuk itu. Tidak seperti akan tawaf. Paham ya Pak ya? Ini yang rangkaian haji tadi. Nah, setelah pakai kain ihram tadi, Bapak Ibu sholat sunnah ihram di kamar masing-masing. Sholli sunat al-ihrami lil haji atau niat sholat ihram 2 rakaat karena Allah. Baca suratul Fatihah rakaat pertama dan qul ya ayyuhal kafirun yang ringan-ringan saja. Apalagi ini tema manasik ini untuk lansia. Jadi ini tidak bisa panjang-panjang nih doanya, kecuali yang Pak dosen itu mungkin panjang bisa. Ya Pak ya. Tapi kalau lansia maaf ini Pak, bukan merendahkan ya Pak. Yang pendek-pendek aja, beruntunglah bisa pendek-pendek. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah selesai sholat 2 rakaat, salam, maka niat haji. Mari kita niat haji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Biar mata ulangi 3 kali. Ya kan? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Itu niat jangan boleh, nawaitu aja boleh. Setelah itu dianjurkan talbiyah tadi.
talbiyah tadi terus menerus dianjurkan, ya, sampai nanti ke Arafah, sampai itu menjelang tanggal 10 itu dianjurkan untuk talbiyah. Talbiyahnya yang pendek-pendek kayak tadi aja Pak, karena yang kayak itu yang akan laku sana tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka atau wal mulk la syarika lak. Nah itu diulang-ulang terus. Nah setelah itu Bapak dan Ibu, setelah itu Bapak Ibu mempersiapkan tas tentengnya, tolong diisi air zam-zam, ya Pak, Ibu-ibu. Tas tenteng yang diberikan oleh pemerintah itu, langsung Pak, bergabung langsung Pak, monggo. Waalaikumsalam. Terus saya buang agak buang. Ini masih kosong nih Pak Zam-Zami, ini biar nggak panas. Ya, sekolah Pak. Jadi Bapak dan Ibu, tas tentengannya kan mau dibawa ke Arafah, karena haji itu intinya di Arafah. Maka tanggal 8 tadi sudah dimulai tadi. Atau secara singkat saya ulang lagi supaya yang baru datang dapat menyebut bersama-sama. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu sudah siap semuanya di Mekah. Baik gelombang 1, gelombang 2, bahkan seluruh dunia. Pada tanggal 8 itu, Bapak Ibu sudah mandi ihram di kamar masing-masing, di hotel masing-masing. Kemudian berwudu dengan benar, dengan baik, pakai kain ihram dengan benar agar tidak terlepas. Kemudian sholat sunnah ihram untuk haji 2 rakaat di kamar masing-masing. Karena mikotnya haji tidak seperti mikotnya umroh. Mikotnya haji adalah di mana bapak-bapak, ibu-ibu berada di situ. Kalau di hotel A ya di situ, hotel B di situ. Itu mikotnya, tempatnya haji. Setelah sholat 2 rakaat tadi, maka melafadzkan niat, udah tadi kan, labbaik Allahumma hajjah. Sesudah itu maka bertalbiyah. Ingat, akan pergi ke Arafah nanti pakai tutup kepala bola, jangan. Ini akan menambah biaya. Jadi kalau nggak pergi ke Arafah pakai kain ihram, Bapak tutup kepala dipakai, nambah biaya Pak. Apa itu biayanya? Bayar dam, motong 1 ekor kambing letih. Pak dan Ibu, kemudian tadi sampai penjelasan saya tas tenteng. Kenapa saya anjurkan bawa air zam-zam? Di Arafah tidak ada air zam-zam, itu masalahnya. Selama di Mekah Bapak Ibu sudah terbiasa minum zam-zam begitu nikmatnya, kemudian di Arafah tidak ada. Maka kita harus membawa sendiri-sendiri di tas tenteng tadi. Pertanyaannya biar. Tunggu dulu Pak, belum ada pertanyaan. Kalau ditanya sekarang nggak nyampe Pak. Nanti boleh. Jadi saya sarankan dengan apa Mbak air zam-zam, bapak-bapak tas besarnya nanti tolong diisi beras 5 liter itu Pak. Jirigen, tahu jirigen ya? Isi beras di situ Pak. Masukkan ke tas besar. Beras itu akan bermanfaat. Karena sekarang Bapak Ibu kan dikasih makan 2 kali, bukan seperti tahun kemarin. Jadi itu nanti ada kesempatan untuk masak. Bawa beras Solo. Nah, jerigen ini nanti ada gunanya. Ketika tidak pergi ke Arafah, diisi air zam-zam, masukkan ke tas tenteng. Aman Bapak selama di sana. Tetap minum air zam-zam. Pakai pakaian ala kadarnya, kalau bapak-bapak cukuplah 2 setel saja. Tidak banyak-banyak. Kalau ibu mungkin lebih boleh 3 atau 4 banyak-banyak. Nah kemudian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu siap turun semuanya menuju ke bus yang sudah disediakan. Satu kloter itu ada 388.
Satu kloter ada 388 jamaah. Bapak di Mesir sekitar 140-an kurang lebih ya, itu nanti akan bergabung dengan kabupaten yang lain. Pesan saya, jadilah jamaah yang terbaik, menjaga nama baik daerah, tetap kompak, terbaik. Karena selama ini memang pesisir selatan itu termasuk jamaah terbaik. Maka pertahankan ini. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tidak usah di sana kita pintar-pintaran, nggak ada yang pintar kok. Yang pintar cuma Allah SWT. Kompak saja. Yang perlu ditolong ditolong. Yang siap bantu. Bahkan pertanyaannya, yang ingin masuk surga, tolong temannya yang lemah. Yang ingin masuk surga, bantu kawannya yang bukan bantuan. Itu berjamaah namanya, bukan masing-masing. Nah, kemudian siap di bus 1, 2, 3 sampai 10 Pak. Setelah duduk di sana, ketua rombongan, bantu ketua regu, mulai talbiyah. Jangan banyak yang dibicarakan yang lain-lain. Udah fokus saja. Menjelang berangkat ke Arafah, berdoa, kemudian bertalbiyah di atas mobil itu. Sebenarnya tidak jauh, tetapi karena saking banyaknya orang, mobil itu lambat jalannya. Sehingga berangkat pagi kadang-kadang sampai sana bisa sore. Jaraknya padahal kurang lebih 20-an kilo kurang. Tapi karena padatnya semuanya menuju ke sana, makanya lambat. Oleh karena itu diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di atas kendaraan, sebelum kendaraan berjalan, bersama-sama berdoa di atas kendaraan. Kan sudah hafal semuanya Pak Ibu? Kita coba, ayo doa di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baca itu agar selamat dalam perjalanan. Ketika kendaraan mulai bergerak, sopir sudah mulai mulai. Kita tambahkan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak nunggu berangkat haji udah puluhan tahun kan? Buku ini udah dikasih kan? Tapi nggak sempat baca kan? Tuh. Ya jujur loh calon. Bapak dan Ibu, kalau tidak sempat menghafal dibaca. Nanti komandonya ketua rombongan dan kamu Bapak, Ibu-ibu, mari kita baca doa halaman sekian. Yang bisa baca ya, yang nggak bisa amin saja. Kemudian dalam perjalanan menuju Arafah Bapak Ibu, itu baca talbiyah semuanya, sayup-sayup talbiyah terus saja. Tidak usah ngomong yang ini itu, tidak usah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian apabila sudah sampai di Arafah, maka pertama yang akan Bapak Ibu lihat nanti akan melewati Jabal Rahmah. Ya. Jabal Rahmah itu bukit kasih sayang. Bukit kasih sayang karena cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kalau yang sudah umrah itu sudah tahu di situ Jabal Rahmah. Tapi yang tempoh hari itu ditutup di pagar. Tapi pada suatu saat dibuka, bisa kita naik ke atas sampai ke puncaknya. Kemudian setelah itu kita akan sampai ke tempat namanya tenda yang sudah disediakan. Kloter 16 Padang. Udah ada spanduk Pak di sana Pak, Bapak tinggal masukin saja. Nggak boleh pilih lagi, sudah dipilihkan di situ. Nah setelah di situ Bapak dan Ibu, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak dengan bapak, selama di Arafah itu Bapak Ibu tidak usah nanti berpikir berkunjung kepada teman. Kadang-kadang kan timbul nih, oh saudara saya yang kloter 8 ada di sana berkunjung, sehingga Bapak tidak fokus dalam menjalankan ibadah haji. Tidak usah itu. Pokoknya fokus selesaikan daripada segala rangkaian ibadah tersebut. Nah di Arafah Bapak dan Ibu, Bapak datang kan berangkat tanggal 8 tadi ya. Katakan sampai di sana mungkin sore. Berarti kan malam 9. Malam 9 berarti Bapak Ibu jamaah itu persiapan untuk menghadapi wukuf tanggal 9. Yang wukufnya intinya haji itu tanggal 9. Intinya lagi adalah setelah tergelincir matahari. Itu intinya betul. Nah, apabila sudah tanggal 9,
Bapak Ibu sudah dikomandokan oleh ketua rombongan, ketua regu dan oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah, maka nanti bapak-bapak menjelang sholat duhur kira-kira jam setengah 12 atau jam 11 ya, sudah dianjurkan untuk berkumpul satu tempat, karena tendanya ini tidak 388 itu bukan satu tenda, ada beberapa tenda, mungkin 2 atau mungkin 3. Tapi untuk melaksanakan hukum tadi dijadikan satu. Tenda yang terbesar dijadikan satu. Bapak-bapak duduk di depan, ibu-ibu duduk di belakang. Sudah dalam keadaan siap untuk sholat. Itu gambarannya hampir jam setengah 12. Anggaplah jam setengah 12 ini Pak ya. Nah, setelah itu maka pembimbing ibadah atau ketua kloter akan menyampaikan khutbah hukum. Khutbah hukum. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan sholat zuhur dengan asar di jamak kosong. Maka kepada Bapak Ibu biasakan, lakukan ketika Bapak Ibu ada kesempatan perjalanan yang boleh menjamak sholat, boleh mengosor sholat, laksanakan supaya terbiasa. Tidak kesannya nanti hanya dilaksanakan waktu haji saja, tidak. Apabila dari Lunang pergi ke Painan 100 kilo lah, pasnya 82 sekian, tapi bulatkan saja lah gitu. Karena sekarang kan zaman sudah canggih ya. Kalau zaman Rasul kan belum secanggih ini maksudnya. Dihitung itu kan dalam perjalanan unta. Kalau sekarang kan Lunang Padang 2 jam nyampe kan. Sungguh pun demikian tetap berlaku. Jadi harapan kami ketika Bapak dalam perjalanan sebelum berangkat haji ini ataupun nanti sudah haji, yang namanya sholat jamaah, apabila ada rukhsahnya, ada kemurahan untuk dilaksanakan, tolong laksanakan. Karena kemurahan ini kalau nggak diambil, ya rugi kita. Baik Bapak dan Ibu, setelah selesai sholat, maka imam akan membimbing kita membaca doa hukum. Doanya sangat panjang. Di situ misalnya astagfirullahaladzim 100 kali. Kapan perlu 1000 kali? Tapi tidak waktu bersama itu. Nanti akan dibimbing mungkin hanya 10 kali, 10 kali, 10 kali. Setelah selesai dibimbing baca doa hukum, Bapak Ibu kembali ke tenda masing-masing. Lanjutkan lagi. Ulangi lagi dari pertama. Kalau tadi cuma 100, istighfarnya coba 1000 kali. Menangislah kepada Allah. Bukalah hatinya, jujurlah kepada Allah. Mungkin selama ini pernah berbuat kejahatan, berbuat segala macam yang kita lakukan. Jujur terbuka saja. Kenapa Bapak Ibu? Tanggal 9 itu di seluruh Arafah yang seluas itu Pak, menjadi tempat yang mustajab, tempat yang diterima doa daripada hamba Allah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Masa dengan Allah juga tidak jujur? Buka pintu hatinya. Mohon ampunan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita doakan di tempat yang mustajab itu. Bapak dan Ibu, itu selama di Arafah. Jangan nanti mondar-mandir gak karu-karuan, berkunjung gak usah. Dan saya ingatkan hati-hati, kalau ke WC di Arafah itu WC-nya sangat terbatas. Tapi memang sudah ditambah sekarang. Tapi sangat terbatas. Ini harus antri dan jangan sampai masuk satu kamar WC 2 orang. Hati-hati. Karena pernah terjadi terjeblos Pak. WC-nya itu kalau tidak kaget tutup Pak. Apa namanya? Gak keper-keper. Sangat berbahaya. Pernah terjadi jatuh yang sudah innalillah. Dia dalamnya bukan main. Ya bikinnya dengan populer dalam sekali Pak. Dia digunakan untuk puluhan tahun. Bukan tiap tahun itu dibuat, tidak. Nah, jadi hati-hati. Satu. Yang kedua Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu setelah selesai hukum bersama tadi, melanjutkan baca doa hukum kembali, kalau sudah baca Al-Quran, berzikir, berdoa, tapi waktu makan ya makan. Nah, waktu minum ya minum. Tanggal 9 Bapak Ibu tidak disunahkan puasa. Tidak usah puasa di sana. Yang puasa yang tidak pergi ke Mekah saja yang puasa ya. Puasa Arafah itu kan sunah makan. Tapi bagi jamaah haji tidak dianjurkan.
silahkan makan, minum. Kalau ingin ngopi, kalau mau 1 gelas ini kopinya separuh Pak, ada. 1 gelas tuh susunya separuh boleh. Kalau mau kopi susu dicampur boleh, bebas sama sekali sana Pak. Nah kemudian makan juga demikian, cuma saya sarankan Pak, kalau nanti makannya tidak catering, tidak pakai kotak, misalnya jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu mengambil, ini rentan ini kebiasaan di kita di negeri ini, ada nanti mengambil nasi lauknya berlebihan, padahal tidak untuk dimakan. Yang lain tidak kebagian, itu akan terjadi di sana Pak. Karena kebiasaan di Indonesia yang belum diistighfari tadi Pak akan terulang kembali di sana. Ngambil banyak-banyak, tapi tidak untuk dimakan, karena kebiasaan saja. Jangan. Ingat, secukupnya saja. Selagi yang nunggu itu halal, sudah. Kalau haram, tanda nggak boleh. Bahasanya nggak boleh, haram saja sana Pak. Haram itu tanda nggak boleh. Ngambil buah lebih 1 haram, berarti nggak boleh. Tapi kalau sudah lebih nanti kata yang nunggu itu Pak halal, silahkan ambil semuanya. Ini masalah makan ini penting Pak. Itu menunjukkan nanti tanda-tanda mabrur tidaknya sudah dapat lihat di situ Pak. Kalau makan hak orang lain mabrur enggak kira-kira. Yang lain nggak kebagian, yang lain makan double, tentu nggak kebagian, enggak mabrur itu. Baik Bapak dan Ibu, sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, ya, tanggal 9. Setelah terbenam matahari, bapak dan ibu, untuk persiapan lagi, untuk pindah tempat, tidak boleh di sana lagi, dan mungkin puluhan bahkan nggak akan ke sana lagi Pak. Maka harus hati-hati di Arafah itu. Kalau seumur bapak-bapak yang sudah 70 tahun sekarang, tidak bakal secara logikanya Pak ya, untuk kembali tanggal 9 wukuf di Arafah itu tidak bakal Pak. Kenapa? Logikanya pulang dari Mekah 10 tahun baru boleh daftar. Berarti sudah 80 tahun, ya kan? Menunggunya 20 tahun, berarti 100 tahun. Kan jarang orang 100 tahun berangkat ke sana. Ini logikanya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika di Arafah itu selesai. Anggap untuk yang sekali itu, manfaatkannya sungguh-sungguh. Gunakan untuk baca Al-Quran, berdoa, berzikir, ya, bertalbiyah dan sebagainya. Jangan sia-siakan waktu yang sangat bagus itu. Nah, setelah selesai tanggal 9 itu terbenam matahari, bapak-bapak, ibu-ibu sudah ditunggu. Sudah ditunggu bus itu akan menuju ke Musdalifah. Mana Pak Ibu? Tolong catat rangkaiannya. Yang haji tadi dari Makkah, maktabnya di hotel masing-masing, menuju ke Arafah, wukuf di Arafah. Setelah itu ke Musdalifah. Apa kerja kita di Musdalifah? Kerja kita di Musdalifah adalah mencari, mempersiapkan kerikil, batu kerikil. Batu kerikilnya kayak batu split Pak, yang bulat jarang. Split itu kalau kita mobilisan memang sengaja dipasang di sana. Jadi kalau ada cerita orang melempar jumroh dia hilang tuh, itu udah hilang Pak. Dia ngumpul diangkut lagi, dibawa ke Musdalifah lagi, nanti ngumpul menggunung dia diangkut lagi, seperti itu. Kalau cerita zaman dulu kan kita percaya saja itu. Nah, baik Bapak Ibu, di Musdalifah ini nanti akan kita praktekkan. Ini tentu teorinya dulu ini yang kita praktekkan. Di Musdalifah kita akan mempersiapkan batu kerikil itu sebanyak 70 butir. 70 Pak Ibu, berapa Bu? 70. Mesti siapkan kantongnya. Jangan bayangkan sebesar ini Pak, kecil ini loh. Sedikit 70 itu. Kok 70? Nah, dengarkan penjelasannya. 70 ini bagi yang akan mengambil nafar sani. Jadi ada nafar awal, ada nafar sani. Mana yang baik? Semuanya baik. Semuanya sah.
Tentu kita akan pilih sesuai dengan kesepakatan. Kalau nafar awal, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dari Musdalifah, setelah nisful lail setengah 12 malam, kecuali yang sakit Pak, kalau sakit itu dibawa dengan kendaraan, mampir saja di Musdalifah, langsung berangkat lagi ke Mina. Tapi yang sehat segar bugar kayak kita ini minimal boleh pindah dari Musdalifah setelah tengah malam nisful lail. Nah, selama itu Bapak Ibu mencari persiapan kerikil tadi. Yang 70 butir gunanya adalah untuk persiapan melempar bagi yang nafar sani. Tapi kalau yang nafar awal dikurangi 21. Cari aja 70, nanti lebih tidak apa-apa, ya kan? Siapa tahu temannya kurang nanti. Coba bayangkan Pak, ketika melempar jumroh kekurangan, bingung ini Pak. Nah, ada yang sodako, ini ada yang lebih. Nah, sodako. Baik Bapak dan Ibu di Musdalifah, tolong pahami apa yang kita lakukan di Musdalifah, mempersiapkan kerikil ya sebanyak 70 butir. Untuk apa? Persiapan melempar jumroh. Nah, setelah nisful lail separuh malam, bus itu Pak taruh bus itu keliling terus 24 jam. Nanti Bapak Ibu naik bus yang ada benderanya merah putih, bis sholawat namanya. Naik di sana, gak sama ada apa-apa, pasti akan ketemu juga. Nah, sesudah sampai di Mina, Bapak Ibu agak lebih nyaman lagi. Kenapa? Di Mina itu tendanya permanen. Tendanya permanen kayak gini nih Pak. Walaupun tidak dibangun dengan tembok ini, tapi dia dengan tenda yang anti api Pak. Anti dibakar tuh tidak terbakar. Dan AC-nya mumpuni. Jadi ya sudah di separuh hotel. Nah, di Mina Bapak dan Ibu, tadi kan dari Arafah kan tanggal 9 ya Pak ya. Pindah ke Musdalifah malam 10 ya kan. Kemudian di Mina itu masih malam 10 karena kan setelah nisful lail tadi tengah malam kan. Nah, maka di Mina tanggal 10-nya Bapak-bapak, ibu-ibu masih pakai kain ihram, itu melempar jumratul aqobah saja, melempar satu jumroh saja. Tanggal berapa tadi Pak Ibu? 10. Dengan berapa kali lemparan? 7 kali lemparan. Sekali lempar Bismillahirrahmanirrahim, rajmal syayatin waridhul rahman. Bismillahirrahmanirrahim sampai kena. Jangan sampai enggak kena, harus kena sasaran. 7 kali lempar. Itu pakai kain ihram. Jaraknya ya tidak jauh, paling-paling 3,5 km. Mudah-mudahan tidak jauh, ada yang 7 Pak, 7 kilo. Tapi kalau berjalan malam dekat, semangatnya tinggi jadi dekat. Kalau ini kuncinya semangat Pak. Contohnya saya Pak, kemarin jam 6 di Lunang, sampai di Padang jam 6. Jam 12 Bapak di Lunang lagi. Sekarang jam 8 dari sini. Karena semangat. Putar kepalanya. Sopir sendiri nggak pakai sopir Pak. Di supir sendiri. Itu semangat. Jadi Bapak Ibu semangat menjadi ibadah haji itu. Kuncinya semangat. Bukan sombong, semangatnya beda ya Pak. Semangat. Baik. Setelah Bapak dan Ibu tanggal 10 bersama menuju ke tempat pelemparan. Tempat pelemparan namanya wilayah Mina juga. Tenda tadi di Mina juga. Mina itu terbagi 2 Pak. Ada Mina yang qadim, ada Mina jadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, haji Indonesia tidak ada yang di Mina qadim, ada di Mina jadid. Apa itu Mina jadid? Mina baru. Apa itu? Perkembangan dari Musdalifah. Yang di Mina qadim itu orang-orang Arab sana Pak. Orang Indonesia ada. Yang qadim itu dekat dengan tempat pelemparan. Yang awak jauh. 3,5 km, 2 paling dekat 2,5 km, ada 7 km kan nggak masalah. Terima saja dengan alhamdulillah. Gitu. Jadi tanggal 10 melempar, jangan cari abdolnya Pak. Ini bahaya. Sudah diatur jadwalnya oleh Kerajaan Arab Saudi. Indonesia biasanya melemparnya malam. Kenapa? Kalau siang kan panas. Jangan mencari abdol tapi cilaka. Nah, jadi yang penting kita sah dalam menjalankannya.
Maka kita bersama-sama dipandu Pak 388 itu berangkat bersama melempar Jumratul Aqobah. Jumrah yang satu yang dekat dengan Mekah. Jumrah kan 3, Aqobah, ada wusta, ada awal. Ya. Yang dilempar pertama Aqobah. Posisinya adalah, kalau ini saya gambarkan ini, maaf ya. Ini, nah misalnya gini Pak. Kalau Mekahnya sana misalnya Pak, ini yang Aqobah. Bu, tolong lihat ke depan. Kalau Mekahnya misalnya di sana, ini yang ibu bapak nanti akan mengunjungi 3 ini. Gunanya mencari kerikil 70 tadi itu tanggal 10 membawa 7 saja, 7 butir saja. Dengan pakai kain ihram, datang ke tempat pelemparan jumrah menuju setitik namanya Jumratul Aqobah. Melempar 1, 2, 3 sampai 7 selesai. Bapak menepi, ibu menepi, tahalul awal. Namanya tahalul haji. Haji itu tahalulnya 2 kali. Kalau umroh 1 kali. Berarti kalau haji tamattu ini yang pokoknya 3 kali tahalul. Kecuali tambah umroh sunnah. Paham ya Pak, Ibu? Nah, tanggal 10 setelah melempar tadi Bapak tahalul, ditandai dengan memotong atau menyukur rambut atau sebagian rambut dan berdoa tentunya. Setelah itu Bapak Ibu boleh melepas pakaian ihram yang sudah dipakai sejak tanggal 8 tadi. Boleh berpakaian biasa kayak seperti ini. Boleh pakai tutup kepala. Sambil nunggu tanggal 11. Tanggal 11 kita balik lagi ke sana bareng-bareng lagi. Melempar jumrah yang 3 ini. Tapi dimulai dari awal. Bawa 21 butir. 7 untuk sini, 7 untuk sini, 7 untuk sini. 21 tambah 7 berarti 28. Kan masih sisa itu 42 lagi. Nah, pulang lagi. Bukan pulang ke Mekah belum. Ke tenda tadi. Tanggal 11, tanggal 12, Bapak Ibu pergi lagi ke tempat sini, melempar lagi untuk sini 7, ini 7, 7. Nah, yang mengambil nafar awal sudah selesai. Selesai. Batunya lebih 21 tadi ya. Kalau mengambil nafar sani, tanggal 13 kita balik lagi sini, melempar lagi 7, 7, 7. Dalam pakaian biasa seperti ini. Sudah tidak talbiyah lagi, tapi takbir setelah melempar, setelah tahalul yang pertama kita sebut tadi Pak, itu takbir lagi, enggak talbiyah lagi. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu akan dijemput oleh bus. Ini tamu Allah ini, tidak sembarangan ini. Maka bayarnya mahal, nunggunya lama, ya. Senang sekali Pak, kalau boleh berangkat tiap tahun, mau tidak? Bapak sudah berangkat tuh? Belum, kita doakan dana berangkat ya. Surga itu sangat luas, jangan masuk surga sendiri. Karena jaminan orang haji mabrur apa? Surga Pak. Jangan masuk surga sendiri, takut kita. Maka sepulang haji nanti, ajak teman-temannya. Maka doakan di sana. Doakan anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai hari kiamat nanti ya Allah, mudah-mudahan dapat menjalani habis haji semua ya Allah. Doakan tetangganya, temannya, biar sama-sama. Bapak dan Ibu, sesudah selesai tadi nafar awal tanggal 12, nafar sani 13, dijemput mobil. Ada pertanyaan, bagaimana kalau satu rombongan ini misalnya ada yang nafar awal, nafar sani boleh, tidak masalah, jangan khawatir. 5 orang saja diambil sama bus itu, tidak akan dianiaya, dikasih makan. Pokoknya soal makanan tidak usah dipermasalahkan. Luar biasa Pak. Kemudian anggaplah nafar awal Tosani balik ke Mekah, masih punya tugas pokok. Apa itu? Melaksanakan tawaf haji. Namanya tawaf ifadah. Tawaf haji. Tawaf rukun Pak. Tapi cara melaksanakannya tidak pakai kain ihram karena itu ada yang tidak masuk akal. Ya memang kayak gitu loh tuntunan Rasulullah gimana? Tidak bisa dilawan.
Lah mestinya kan tawaf haji itu pakai kain ihram, biasanya kayak gitu ya logikanya. Tidak, ya Nabi menyontohkan seperti itu, dasar dibantah itu. Kita tawaf ifadah pakai kain biasa seperti itu. Niatnya tawaf haji, rukun itu, wajib, rukun lah. Jadi soal tawaf Bapak Ibu sama. Tawaf apa saja itu sama. Yang bedakan niatnya, ya kan? Kenapa saya katakan sama? Startup tetap dari Hajar Aswad, ya kan? Tetap kelilingnya seperti itu. Nah, baik. Kemudian tawaf 1 putaran, 2 putaran, 3, 4, 5, 6, 7 selesai, jangan sampai ke 8. Kalau 8 bila Allah Akbar berarti batal, sama dengan sholat ditambah rukunnya. Setelah itu Bapak Ibu kondisikan ada di multazam. Ini ada miniatur gambarnya. Ada. Jadi di multazam. Di multazam itu Pak, Ibu-ibu, tempat di Mekah yang nomor 1 untuk berdoa diterima. Dia posisinya adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Disitulah Nabi Muhammad dulu kasih nama Muhammad di situ oleh kakeknya. Nah setelah itu kan tawaf sudah selesai diriwayat, sudah selesai tawaf ya. Geser di belakang makom Ibrahim. Ngapain di situ? Sholat 2 rakaat saja. Pertanyaannya, apa harus di situ? Tidak. Seluruh Masjidil Haram boleh, tapi paling utama di situ. Rakaat pertama dengan baca surat Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan berdoa. Jangan lupa doanya. Penting bukan doa itu. Makanya kalau ada orang mengatakan habis sholat nggak sah doa, nggak ada dalilnya. Lawang mengingat Allah nggak boleh. Itu orang ngajak kita tidak boleh ingat pada Allah. Sholat terus mesti mengingat pada Allah. Kemudian setelah di makam belakang Ibrahim, Bapak Ibu geser ke belakang. Logikanya udah letih tadi, minum air zam-zam. Doa minum air zam-zam sudah hafal semua Bapak Ibu? Wajib hafal ini. Kenapa? Rasulullah bersabda, Al-zamzamu lima syuribalahu. Air zam-zam itu bermanfaat atau tidaknya tergantung niatnya. Kalau nggak ada bacanya, sama minum air gini Pak. Maka doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini harus hafal nih Pak, karena sering minum kan? Sering minum. Nah, sudah minum air zam-zam, belum selesai Pak, Ibu-ibu. Maka akan melanjutkan rangkaian daripada tawaf ifadah, yaitu sa'i. Setelah minum tadi menuju ke Bukit Sofa. Abda'u bima bada Allah bi wa rasuluh inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita mitamara fala junaha alaihi tawafa bima wa man tatawakhara wa khairu wa inna Allah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Man tatawakhara fa inna Allah syakirun alim. Ya itu. Kalau tidak bisa Bapak Ibu panjang, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dah, ini untuk apa tadi? Untuk lansia. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Coba Pak, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Tolong nggak ada buka HP, Bu. Tutup dulu HP-nya, Bu. Kalau buku tidak baru buka ini. Buku tidak apa-apa itu, dia kata. Kalau HP itu bisa muncul yang lain-lain itu. Baik Bapak Ibu, nanti daya ingat kita akan kita coba ulang secara sepintas sebelum kita praktekkan apa ya. Jadi sesudah tawaf ifadah, kemudian sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, satu perjalanan, bukan putaran ya, perjalanan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, tahalul sani, tahalul haji yang kedua. Sama juga di pertanyaannya, gimana kalau gundul?
ya pokoknya gunting itu dipepet-pepet gini lah, boleh. Sesudah itu Bapak Ibu selesailah rangkaian haji Bapak Ibu. Sudah, yang tadinya dilarang sudah boleh, yang berat-berat larangan berat sudah boleh. Nah, baik Bapak dan Ibu, setelah itu masih ada lagi. Apa itu? Tawaf sebelum pulang, namanya tawaf wada. Tawaf wada namanya tawaf pamitan. Dia tidak ada sa'inya, cuma tawaf saja. Jangan nanti tawaf wada pakai sa'i, Pak. Ini kepintaran ini kan. Jadi tidak semuanya tawaf pakai sa'i. Yang pakai sa'i itu umroh. Apapun nama umrohnya, wajib atau nggak wajib, tetap pakai sa'i. Tapi kalau tawaf saja, itu tawaf sunnah. Namanya setiap Bapak Ibu ke haram, karena di Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid, gantinya adalah tawaf. Nah, oke, sekarang masalah haji sudah tergambar. Tadi mulai tanggal 8 ya Pak ya Ibu. 8. Apa yang kita lakukan? Pertama kita mandi, ya, mandi kerok. Langsung berwudu. Keluar kamar. Ingat ini masuk kamar walaupun di hotel tetap kaki kiri masuk ke kamar kecil ya Bu, Pak ya. Keluar kaki kanan. Tetap kita lakukan dari sekarang dan seterusnya, itu sunnah Rasul itu. Kemudian pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Udah siap semua belum? Pakai kain ihram. Bisa sendiri semua?